menggunakan apa sih namanya nih, corong yang bebek ya, karena tentunya panjang, karena ada space gitu ya. Oke, seperti ini. Tinggal kita buka. Alat yang diperlukan hanya perlu tang, satu tang, kemudian obeng minus. Kita tinggal, ini ada drumnya, kita tinggal kencengin di sini, jadi ini tinggal masuk ke dalam sini seperti ini ya, tekan aja. Oke, kita coba kencengin di sininya menggunakan obeng minus. Hari ini saya bertindak sebagai teknisi. Oke, kita ke arah kanan, kita kencengin. Terus pastikan benar-benar kuat, karena lumayan berat ini. Oke, sampai keras. Nah, oke, cukup nahan. Atau kalau dengan tang, kita bisa tinggal gunakan ini ya, seperti ini, kita kencengin ke arah kanan. Kita lihat, setelah itu kita buka keran. Ini adalah air tanah biasa ya. Kita tinggal, kalau kita mau saring ke filter air green leaf, kita tinggal putar ke atas. Nah, ini hasil air green leaf. Nah, kita uji coba yuk, gimana sih bagusnya air yang sudah disaring dengan air yang belum disaring. Oke, saya pakai gelas ukur. Oke, pertama-tama kita tulisin berarti sudah disaring dengan green leaf. Saya perlukan air 200 mili. Oke. Dan ini air green leaf. Kemudian sebelahnya lagi air tanah. Berarti saya putar dengan seperti ini ya. 200. Iya, cukup. Nah, air khas ini nanti kita akan coba dengan alat elektrolitik. Itu membuktikan dia dengan saluran listrik, dia mengurai air yang ada di kandungan air ini dengan mineral-mineral yang tidak terlihat. Ini kan semua sama-sama bening, bener nggak? Tapi kita akan lihat ya, dia mampu memisahkan mineral dengan air. Terus kalau kita tes juga, ini tadi air biasa, berarti air tanah. Oke, saya 30 mili aja deh, biar nggak terlalu banyak. Terus ini air green leaf. Oke, kita akan berikan, saya pakai Ecodin ini sebagai tes ya, 3 tetes, 1, 2, 3. Oke, satu lagi, 1, 2, 3. Kita akan aduk. Bagaimana air hasil saringan green ini mampu menetralisir ya. Ini air tanah. Oke, tetap kuning. Ini air green leaf. Wow, coba kita lihat bedanya. Inilah hasil dari air yang sudah disaring dengan alat penyaring air green leaf. Tapi yang kita nggak tahu nih Mbak Iin gitu kan, Mbak Neni gimana, orang sama-sama bening begini, air saya memenuhi kriteria, nggak berbau, aman diminum, tapi kita nggak tahu kandungan logam yang ada di dalam air. Kita buktiin yuk dengan alat. Kita kesini ya. Ini namanya alat electrolytic water. Dia untuk membedakan ya. Jadi dia menyaring, mampu menyaring kondisi air, mengurai tepatnya sih. Oke, kita tes, kita bandingin air tanah dengan hasil saringan green seperti apa ya. Oke, kita lihat kamera mungkin bisa di cukup. Nah, biar balance. Ini air tanah ya, kemudian dengan air yang tadi sudah disaring dengan
alat penyaring dari Greenleaf. Oke, kita akan lihat beberapa menit, maksimal 5 menit sampai dia mendidih. Dan masing-masing daerah atau tempat itu kondisi air tanahnya berbeda-beda ya. Saya mau kasih tahu, ini adalah saya tes dari hasil air tanah yang ada di GSC Jakarta Timur. Oke. Kita diamkan. Ini kurang lebih berapa menit Mbak Iin? Berapa menit? Maksimum 5 menit, karena kan dia setelah panas aja, nanti kan ada buihnya seperti dia mendidih ya, Sampai mendidih sampai seperti mendidih itu udah kelihatan buih-buihnya. ya. Oke, kita lihat ya, yang ini ada kekuningan, ini tetap bening ya. Mitra sahabat Greenleaf bisa lihat. Jadi bukan di rekayasa atau video yang mungkin bisa diedit, ini live. Iya, betul. Ya, nggak ada kecurangan atau pembohongan publik ya Mbak Neni ya. Iya. Oke, kita lihat sampai dia Sama-sama berbuih, tapi Sama-sama yang berbuih. satu berwarna kekuningan, yang dari saringan Greenleaf tetap putih. tetap putih ya. Kita akan lihat sih kan, berarti nanti ada klasifikasinya, warna-warna airnya ini setiap daerah berbeda-beda Mbak Oke, Neni. iya. Ya, jadi berbeda-beda dia mengandung apa gitu ya. Oke, nanti mungkin Mbak In bisa bacakan ya hasil uji tes air ini setelah dites dengan alat namanya Yen Water ya, untuk mengetahui sebenarnya dalam air tersebut ada kandungan logam-logam apa saja yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Oke, kita tunggu sebentar lagi, mungkin ini akan mulai mendidih dan mungkin akan terjadi endapan ya, akan terjadi endapan dalam air tersebut. Nah, kalau kuning warnanya nanti akan dibaca itu hasilnya apa maksudnya ya Mbak In ya. Betul. Kalau warna selain kuning, udah sementara udah berbuih, ya. sebentar lagi kita tunggu sebentar aja ya. Ya. Jadi masing-masing ini penting, dan alat deteksi ini ya ada banyak merek, bisa dibeli di online, harganya sangat murah. Jadi mitra sahabat ini bisa Kata kuncinya apa ya Mbak? Kata kunci Alatnya. electrolytic water. Oke. Iya. Jadi bisa didapatkan di online ya. Ya, brandnya banyak sekali dan harganya bervariasi, tinggal kita pilih aja ya. Karena ini hanya sebagai alat tes aja, bukan dari Greenleaf ya. Tadi adalah saringan airnya yang dari Greenleaf. Betul. Nah, nanti itu ada klasifikasinya Mbak Neni. Misalnya hasilnya warna hijau misalnya ya, itu mengandung klorin, mengandung peroksida. Dia bisa aja itu mengakibatkan penyakit apa? Penyakit ginjal, sistem saraf pusat, bahkan kalau akumulasi tahunan itu bisa menyebabkan kanker. Oh, serem sekali ya. Kemudian itu tadi kalau endapannya warna hijau ya. Hitam, mungkin dia mengandung kalium, magnesium. Ini sangat berbahaya untuk batu ginjal, kencing batu ginjal, terus kencing batu ya. Terus putih susu ternyata itu juga nggak bagus. Jadi itu bisa menyebabkan penyakit hati, sistem saraf pusat gitu ya. Biru bisa dia karena prostat, banyak sekali mengandung pestisida. Nah ini nggak bagus buat penyakit hati, ginjal ya. Nah inilah betapa pentingnya air ya buat tubuh kita ya. Nah ini nanti ada klasifikasinya, kita akan lihat ya. Lihat akan mendidih mungkin ya. Kameranya kameranya boleh mendekat dong. Kita lihat deh. Nih, sebelah kiri itu sudah mulai terbentuk kayak seperti serpihan-serpihan gumpalan-gumpalan seperti gitu ya. lumut ya Mbak Neni ya. Sementara ini dia bersih ya. Ini sudah panas belum? Oh, sebentar lagi. Iya. Tapi yang sebelah kiri kayaknya sudah mulai itu ya. Iya. Cukup. Dia sudah berbuih seperti berbusa.
Oke, saya tinggal matikan. Oke. Oke. Kurang lebih tadi berarti 10 menit ya? Iya, antara tergantung banyaknya air sih Mbak Neni. Iya, iya. Mungkin kalau Oke. misalnya airnya sedikit ya cukup ini ya, cukup sebentar. Jadi waktunya mungkin tuh bisa dilihat di kamera ya, endapan yang terjadi setelah dipanaskan dengan alat test waternya ini ya. Air yang biasa atau air tanah, kemudian air yang air sudah tanah juga, tapi yang sudah disaring dengan alat filter air dari Green Green Leaf. Leaf. Ya. Kita lihat dong Mbak Neni. Iya, Aduh, iya, iya. Coba ya. Dan ini kalau kita misalnya ini Kita ya, cek ya. kita cek di sebelah sini. Coba Ya, di biar kamera kelihatan lebih jelas. Oh iya. Ini kehijauan Heeh. ya. Hijau tadi apa Mbak mengakibatkan penyakit ginjal Iya, serem bukan? banget. Oh, betul. Nih, ya tuh liatin dong. Kalau saya aduk sedikit aja, nih mungkin yang tadi bener-bener bening, putih, nggak berbau. Ternyata ya. Ternyata sementara ini dia ada buih, Tapi dia- airnya tetap dia cukup bening ya. bening, bersih. Tandanya filter air Green Leaf ini memang sangat membantu Mbak Neni. Iya. Oke, itu dari Ini kesimpulannya artinya bahwa kalau kita menggunakan air biasa kemudian kita masak, itu pasti masih ada gumpalan-gumpalan atau endapan yang bener, ya, bener. Mitra terbentuk. sahabat Green Leaf, kita kan tahu ya bahwa kita masak setiap hari, bener nggak? Masa masak menggunakan air kemasan atau betul. air mineral, betul nggak? Mbak, kita bisa coba sebenarnya ya dengan air kemasan atau air Ya, tapi hari ini seperti galon ya, air betul. mineral hari gitu ini ya. kita fokus hanya untuk compare dengan air tanah dan air yang sudah disaring dan yang belum. Nah, saya mau informasi bahwa mungkin ibu-ibu kita dulu Mbak Neni ya, air itu buat masak selalu diendapkan dulu, bener nggak? Oh, Kalau iya, saya suku betul. Jawa itu disediakan tempayan buat Iya, masak. betul. Saya nggak tahu kalau di Gorontalo namanya apa atau di Iya. Palembang seperti apa, tapi itu tujuannya apa? Jadi begitu dari air kran yang masuk ya, kemudian itu kan ditampung dulu. Kalau orang zaman dulu mungkin logikanya dia diendapkan sehingga mungkin yang nggak terlihat, kotoran-kotoran yang nggak terlihat itu bisa mengendap dan dia hanya pakai atau gunakan yang di bagian Yang atas sudah bersih ya. yang sudah bersih. Nah, saya sarankan dengan kita care terhadap kesehatan kita dan keluarga, masa minum aja kita jaga dengan air mineral, tapi jangan lupa masak nasi pakai apa? Atau dia juga pakai iya, air. iya, iya. Nah, selalu sediakan alat penyaring Green Leaf yang mungil ini, tapi fungsinya sangat bermanfaat. Jadi masak, kemudian misalnya kita mau apa ya? Jadi cuci sayur juga ya. Mbak Iin, jadi dengan menggunakan air filter ini, filter air ini, artinya bukan kemudian langsung dikonsumsi ya, tapi adalah air yang sudah difilter kemudian layak untuk dipakai Betul, untuk dimasak sebagai air minum, atau dipakai untuk memasak ya buat sayur mencuci atau sayur, buah ya, ya, memasak apalagi nasi mencuci ya. buahnya mungkin dengan multi plant dari Green Leaf, multifunction dari Green Leaf itu lebih dia membersihkan lebih lengkap, pestisida, kotoran-kotoran kan kayak gitu Mbak Neni. Ya. Oke, itu